Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman soleh dan soleha semuanya? Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, yang pekan kemarin kita virtual ya, bab 2 yaitu tentang Asmaul Husna, dan sekarang kita masih melanjutkan bab 2 yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya, halaman 23 dan 2 sampai 29. Ya, mengenal kitab-kitab Allah yaitu yang pertama beriman kepada kitab-kitab Allah, yang kedua nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya, yang ketiga hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini ya, marilah kita sama-sama membaca doa mau belajar, dan kita awali dengan ta'awudz basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan kurniakan daku kefahaman. Amin ya robbal alamin. Yang pertama yaitu mengenal kitab-kitab Allah. Ya, beriman kepada kitab-kitab Allah ya adalah termasuk dalam rukun iman yang ketiga. Ya, rukun iman berjumlah ada 6 ya teman-teman ya. Insya Allah pasti kalian masih ingat. Nah, di sini kalian nanti bisa lihat ya, rukun iman itu ada 6, isinya apa aja ya. Nah, sekarang beriman artinya percaya dan yakin. Kitab Allah artinya yaitu kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada para nabi atau rasulnya melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia ya. Jadi kita mempercayai dan meyakini ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada rasulnya untuk umat manusia, yang mana ya terdapat Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 213. Ya, yang kedua, nama-nama kitab-kitab Allah dan rasul yang menerimanya. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Ya, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kitab tersebut terdapat petunjuk dari Allah untuk umat Yahudi, yang mana terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 44. Allah berfirman, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi ya. Lalu kitab Taurat ini ya terkenal dengan istilah Ten Commandments atau 10 perintah Tuhan. Nanti kamu bisa baca ya 10 perintah Tuhan ini atau Ten Commandments ini ya. Isinya ini sama seperti perintah dalam Al-Qur'an ya, kecuali satu perintah yaitu menghormati hari Sabat atau Sabtu. Kenapa? Karena waktu zaman Nabi Musa ini ya, umat Yahudi menyisihkan ya waktu guna beribadah kepada Allah itu yaitu yang disepakati hari Sabtu ya. Jadi hari Sabtu itu ya umatnya Nabi Musa itu segala aktivitas selain ibadah harus dihentikan ya, jadinya dia beribadah terus. Jadi nggak boleh ada yang berdagang dan juga berburu ikan ya. Akhirnya kesepakatan itu disetujui ya. Namun ketaatan kaum Yahudi kepada Allah dan Nabi Musa itu ternyata nggak berlangsung lama teman-teman ya. Kenapa? Karena ternyata umatnya Nabi Musa ini mulai mengabaikan ya yang diperintahkan oleh Nabi Musa ya. Akhirnya Allah marah ya. Allah marah lalu menghukum mereka dengan mengubah wujud kepala mereka menjadi kera yang hina ya. Dan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 65 dan 66. Nanti kamu bisa baca ya di dalam surat Al-Baqarah ini artinya ya di situ. Lalu yang kedua kitab Zabur ya. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud untuk kaum Bani Israel ya. Di dalam surat Al-Isra ayat 55 Allah berfirman, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Nah, kitab Zabur ini melengkapi kitab Taurat ya. Dan kitab Zabur ini berisi puji-pujian, doa-doa, zikir, nasihat dan hikmah ya. Dan juga Nabi Daud ini dikaruniai mujizat ya. Mujizatnya apa? Yaitu Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan suaranya yang merdu ya ketika membaca kitab Zabur.
Yang ketiga ya, yaitu kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam ya, di mana terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 46 ya. Nanti kamu bisa baca juga kembali di buku paket ya, isi dari surat Al-Maidah ini ayat 46 ya. Dan Nabi Musa ini merupakan nabi terakhir dari Bani Israel ya. Dan kitab Injil ini juga adalah penyempurna kitab Taurat dan juga berfungsi untuk meluruskan kembali praktik-praktik ibadah yang telah diselewengkan oleh Bani Israel ya, yang mana terdapat dalam surat Quran surat Maryam ayat 30 sampai 33 ya. Lalu yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, ini adalah kitab sucinya umat Islam ya. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan. Al-Quran menurut istilah berarti firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Musa Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia ya. Nah, Nabi Muhammad ini ketika menerima wahyu pertama itu yaitu pada malam 17 Ramadan ya. Pada saat itu Nabi Muhammad berusia atau berumur 40 tahun ya. Nah, wahyu yang pertama diterima Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu di mana? Yaitu di Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur. Dan wahyu yang pertama itu yaitu adalah surat Al-Alaq ya. Surat ke-96 dari ayat 1 sampai 5 yang berbunyi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu ya. Nah, akhirnya peristiwa turunnya wahyu pertama itu disebut sebagai nuzulul Quran ya. Dan teman-teman, Al-Quran ini ya diturunkan kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur ya, selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Dan Al-Quran ini juga berisi tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalat, janji Allah, sejarah dan juga ilmu pengetahuan ya. Dan Al-Quran ini merupakan firman Allah ya teman-teman, yang berfungsi sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia di dunia ini, berlaku sepanjang masa dan tidak terbatas pada suatu bangsa atau negara ya. Dia berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya ya yang tadi kita bahas ya. Jadi Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk kita, petunjuk umat manusia di dunia ini ya. Sekarang kita akan bahas hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, banyak sekali ya hikmah-hikmahnya. Yang pertama yaitu mempercayai dan meyakini bahwa kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Ya, yang kedua memahami bahwa kitab-kitab Allah memberikan pesan yang akan mengajak manusia pada keselamatan dunia dan akhirat. Ya, jadi kitab-kitab Allah itu ya di situ manusia itu diingatkan ya tentang keselamatan dunia dan akhirat. Yang ketiga, meyakini Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang harus dijadikan pedoman umat manusia itu ya. Lalu yang keempat, selalu ingin mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kelima, meyakini bahwa hanya Allah yang pantas disembah ya. Jadi hanya Allah lah yang harus kita sembah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ya. Itu ya teman-teman ya pembahasan untuk hari ini. Cukup sekian Bu Nur menjelaskan. Nah, di sini ada tugas. Yang pertama yaitu kalian kerjakan soal-soal latihan halaman 32 dan 33 ya. Yang A, B dan C saja ya. Tidak perlu semuanya, yaitu tentang
yang A, B, dan C. Kalian tulis jawabannya saja di buku tulis seperti biasa ya. Setelah itu hasil jawabannya kalian foto dan japri ke Bu Nurrohmah. Oke teman-teman, selamat mengerjakan ya. Karena sudah selesai pembahasan untuk hari ini, marilah kita tutup dengan doa sesudah belajar dan hamdalah istighfar 3 kali dan juga doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.